Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la muridina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia, Iktifa wal Ikhtisar. Di sini kami atas nama Muhammad Firdaus Alwi Mahbubi, Prodi HKI semester 4. Kami akan mempresentasikan bab 8, yaitu mengenai khitbah kepada perempuan dan hak-hak mahar yang mau diperoleh oleh perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Khitbatul mar'ati wastiqaqul mahri. Jadi menerangkan khitbah kepada perempuan dan hak perempuan atas mahar. Di sini dicantumkan 3 ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 235 sampai 237. Langsung saja kita menuju pada al-hukmul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmul awal ma huwa hukmul khitbatin nisa. Apa yang apa hukum mengkhitbah kepada perempuan? An-nisa'u fi hukmin ayal khitbatu ala salasati aksamin. Jadi khitbah kepada perempuan ini ada 3 hukum. Yang pertama, akhadwa allati tajuzu khitbatuha ta'ridun wa tasrihan wa hiya allati laisat fi ismati ahadin minal azwaj. Jadi yang pertama, hukumnya yaitu boleh secara terang-terangan dan boleh secara sindiran. Kepada siapa? Yaitu kepada perempuan yang mana dia tidak mempunyai ikatan pernikahan. Walaisat fil iddah, dan juga tidak mempunyai masalah iddah. Dan mengapa demikian? Li'annahu lamma jazat nikahuha jazat khitbatuha. Karena sesungguhnya perempuan itu boleh dinikah, maka juga boleh dikhitbah. Ini menerangkan khitbah, melamar perempuan. Sindiran itu berarti, kalau melamar itu berarti tidak jelas, maksudnya dengan menggunakan bahasa-bahasa sindiran. Seumpama kayaknya tandurane jenengan wayahe panen, seumpama, atau gedange wis uluh wayahe mundur, seumpama seperti itu. Bahasa ta'rid. Asani la tajuzu khitbatuha la tasrihan wala ta'ridun wa hiya allati fi ismati zaujiyah. Yang hukum yang nomor 2 yaitu tidak boleh mengkhitbah secara tasrih dan juga tidak boleh secara ta'rid bagi orang perempuan yang masih punya tanggungan atau hubungan pernikahan. Fa inna khitbatuha wa hiya fi ismati akhar ifsadun lil alaqati zaujiyah wa huwa haramun. Jadi ketika orang itu dikhitbah sedangkan dia masih punya tanggungan kepada orang lain, maka itu namanya merusak hubungan pernikahan.
Sedangkan merusak hubungan pernikahan, ifsad, itu hukumnya haram. Maka dalika hukmul mutlaqah raj'iyah fa innaha fi hukmil mangkuhah. Jadi seperti halnya tadi hukum haram tersebut, ini hukum ini napa? Hukum untuk melamar wanita yang ketolak roj'i. Jadi tolak roj'i itu masih bisa dirujuk kembali. Maka ini dihukumi tidak boleh dilamar secara tasrih dan juga tidak boleh takrid. Mengapa demikian? Karena fa'inna fi hukmil mangkuhah, karena tolak roj'i ini masih dalam hukum pernikahan, masih ada hubungan pernikahan, tidak seperti tolak bain. As-salisu allati tajuzu khitbatuha ta'ridan la tasrihan wa hiya al-mutadah fil wafat wa hiya allati asyarat ilaiha al-ayah al-karimah wala junaha alaikum fi ma'aratun bihi min khitbatin nisa wa mislaha al-mutadah bain al-mutlaqah salasan fa yajuzu at-ta'rid laha duna tasrih. Yang nomor 3, ini boleh mengkhitbah secara ta'rid akan tetapi tidak secara tasrih. Siri boleh, jelas terang-terangan tidak boleh. Bagi siapa? Bagi muqtadah atau perempuan yang masih iddah, yang dalam karena ditinggal mati atau ditinggal wafat suaminya. Ini boleh mengkhitbah janda yang ditinggal mati suaminya ini secara ta'rid saja, secara soreh tidak bisa. Karena ini sudah diisyaratkan dalam ayat Al-Quran, sudah difirmankan oleh Allah, wala junaha alaikum fi ma'aratum bihi ila akhirih. Misluha al-muqtadah al-bain al-mutlaqah salasan fa yajuzu at-ta'rid. Jadi seperti halnya tolak bain atau tolak 3 ini boleh ta'rid saja, tidak boleh secara tasrih jelas, tidak boleh. Wa dalilu ala hurmati tasrih maqalahu asy-Syafi'i rahimahullah lamma khussisa at-ta'ridu bi adami junah wajaba ayyakuna at-tasrihu bi khilafihi wa hadza al-istidlalu dalla alaihi mafhumul mukhalafah. Jadi dalil atas haramnya tasrih seperti yang didawuhkan Imam Syafi'i. Dawuhnya bagaimana? Lama khususnya ketika sudah dikhususkan takrid itu boleh, maka hukum kebalikannya atau tasrih ini tidak boleh. Dan dalil tersebut menunjukkan mafhum mukhalafah, mafhum atas kebalikan hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-humusani hal an-nikahu fil iddah sahihun am fasidun. Bagaimana hukum nikah tetapi si perempuan masih dalam keadaan iddah, apakah ini boleh atau fasid? Haramallahu an-nikah fil iddah wa ujaba at-tarabusu ala zaujah sawa'un kana dzalika fi adami talaq aw fi iddatil wafat. Jadi Allah mengharamkan iddah, mengapa? Dan wajib menunggu atasnya. Jadi tidak langsung untuk dinikah. Orang yang masih mempunyai iddah ini tidak boleh dinikah, tetapi harus menunggu. Seperti halnya iddah tolak atau iddah wafat. Faqad dalat al-ayah wa hiya qaulu ta'ala wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Ala tahrimil aqdi alal mu'tadah, ini menunjukkan atas haramnya akad ketika orang perempuan masih dalam keadaan iddah. Wa tafaqqa al-ulama'u anna aqda fasidun wa yajibu fasukhu linahyillahi anhu. Dan ulama ini sepakat bahwasanya akad fasid ini akad fasid dan wajib untuk merusak karena ini dilarang oleh Allah. Wa idza uqita alaihi wa buniya biha fusikha nikah. Ketika orang tersebut akad
terus dia melanjutkan perkawinannya, maka ini dihukumi, maka dia harus, bukan dia harus, tapi secara tidak langsung ini nikahnya rusak. Wa khurimat ala ta'bidi inda malikin wa ahmada fala yahilu nikahuha abadan indahuma liqadai Umar radhiyallahu anhu bidzalik. Jadi ketika ada orang menikahi seseorang pada waktu iddah, kemudian dia dirusak nikahnya, lalu dia akan menikah lagi dengannya, maka ini menurut Imam Malik dan Ahmad tidak boleh selamanya. Setelah dirusak dia akan nikah lagi dengannya, maka ini tidak boleh menurut Imam Malik dan Ahmad, karena ini sudah putusannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wali annahu istahala ma la yahillu fa'uqiba bi hirmanihi kal qatili yaqibu hirmani alal mirasi. Karena sungguhnya ketika dia menghalalkan apa yang belum dihalalkan jadi apa yang dia halalkan atas apa yang tidak dihalalkan, maka akan dihukumi pencabutan hak atasnya. Sesuatu kok gak halal terus dihalal-halal no, itu berarti akan dicopot hak atasnya. Seperti halnya orang yang membunuh, maka akan tercabut hak waris atas dirinya. Anak kok matani bapak maka dia akan tercabut hak waris atas dirinya. Seperti halnya di dalam kitab Qawaidul Fiqh itu ada napa? Ada kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihir manihi. Wong kok kesusu atau tergesa-gesa atas sesuatu sebelum saatnya, maka akan tercegah atas keharamannya. Faqala Abu Hanifah wa Syafi'i yusahu an nikah wa idza kharaja minal iddati kana al-aqidu khatiban minal khitab. Jadi melanjutkan perkhilafan tadi, menurut Abu Hanifah dan Syafi'i ini yufsahu an nikah, ketika ada orang menikah pada saat iddah, maka ini harus yufsahu, merusak nikahnya. Kemudian ketika iddahnya sudah habis, maka karena al-aqidu, maka boleh dia untuk melamar kembali. Dan tidak ada hukum walam yata'abad at-tahrim, tidak ada hukum haram selamanya, tidak ada menurut Abu Hanifah dan Syafi'i. Li'anal asla anaha la tahrimu illa bidalil min kitabin aw sunatin aw ijma'in walaysa fil mas'alati syai'un min hadza. Jadi tidak ada asal di dalam keharaman ini, karena dalam kitab asal ini tidak ada. Walaysa fil mas'alati syai'un min hadza. Haram takbid ini dalam masalah ini tidak ada. Wa qalu inna zina a'dhamu min nikah fil iddah wa idza kana azana la yahrimuha 'alaiha tahriman mu'abbadan fal watu bi syibhatil ahra bi adami tahrim. Ini menurut ulama waqalu, karena zina ini lebih besar dosanya daripada nikah di dalam akad di dalam iddah. Jadi pernikahan dalam iddah ini lebih kecil potensinya daripada zina. Zina memang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmus salis ma huwa hukmul mutlaqah qabla dukhul. Hukum yang ketiga yaitu bagaimana hukumnya mentalak sebelum berhubungan intim, qabla dukhul. Ini hukumnya apa?
Wadahat al-ayat al-karimah ahkamul mutlaqat wa dzakarat anwaruha wa hunna katali. Jadi hukumnya ini nanti ada 4. Awalan mutlaqatan madkhulun laha musamma laha mahar. Jadi orang yang ketalak tapi belum didukhul, bukan begitu, mutlaqah madkhulun laha, ini boleh didukhul, musamma laha mahar, maka yang akan mendapat mahar. Sanian mutlaqatan ghairu madkhulin la biha wala musamma laha al mahru. Mutlaqah yang tidak boleh didukhul tidak mendapat mahar sama mahar. Salisan mutlaqatan ghairu madkhulun biha waqad furida laha al mahru. Ini sama, tidak boleh tidak didukhul, waqad furida maka dikira-kirakan maharnya. Rabi'an mutlaqatan madkhulun biha wa ghairu mafrudun laha al mahru. Boleh bisa didukhul, waqad akan tetapi nanti ditentukan maharnya. Ini keterangannya ada di bawah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fal'ula dzakarullah ta'ala hukmaha qabla hadhil ayah. Iddatuha salasata quru' wala yustaratu minha syai'un minal mahri. Jadi Allah telah berfirman hukumnya sebelum ayat ini. Iddahnya ini salah satu quru' 3 persucian. Wala yustaratu minha syai'un minal mahri, dan tidak mengembalikan sesuatu dari mahar. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Dan ayat wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Wasaniya dzakarullah ta'ala hukmaha fi hadhil ayah laisa laha mahrun walha al mut'atu bil ma'ruf. Jadi yang nomor 2 ini hukumnya nanti dia mengeluarkan mut'ah bil ma'ruf. Dikauli ta'ala la junaha 'alaikum in taraktumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah ila akhirih. Kama anna hadhihi laisa 'alaiha iddah bittifaqi liqouli ta'ala fi suratil ahzab. Seperti halnya dalam ayat ini laisa laha iddah, tidak ada iddah dengan menurut kesepakatan ulama di qauli ta'ala fi suratil ahzab summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wasalisatu dzakarahallahu ta'ala ba'da hadhil ayah laha nisful mahri wala iddat laha 'alaiha aidan liqouli ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum. Jadi yang nomor 4 hukum yang nomor 3 ini mahar dia harus mengeluarkan mahar setengah dari mahar. Hukum-hukum yang ada 4 tadi, ya ini yang nomor 3, maka dia dikira-kirakan tapi pasti itu ya setengah mahar. Wa irmadkhulun biha, yang belum didukhul ini mengeluarkan mahar setengah. Wa rabbiyah dzikrullah ta'ala fi suratin nisa biqalihi famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun fahadhihi yajibu laha mahrun misli. Yang nomor 4 ini wajib mengeluarkan mahar misil. Qala ar-Razi wa yadullu alaihi aidan al-qiyasu jali fa inal ummata mujma'atun ala annal mautu'ah bisyubhalaha mahrul misli fal mautu'ah binikah sahih aula bihadzal hukmi. Umat mujma' ini atas orang yang wati syubhah ini harus mengeluarkan mahar misil.
bagi wanita yang diwati soheh ini lebih utama hukumnya, maka bukan hanya misil maharnya. Al hukmur rabi hal mut'atu wajibatun likulli mutlaqah. Hukum yang nomor 4 yaitu apakah mut'ah itu wajib bagi setiap yang ditolak. Dalal qaulu ta'ala amadun al musiqadaru al muqtir qadaru. Ala wujubil mut'ati lil mutlaqati qabla al masisi wa qabla al fardi. Aku talafal fuqaha ala mut'ati wajibatun likulli mutlaqah. Jadi wajib mut'ah atau bebunga ketika nanti sudah ditolak. Ini qoblal masis wa qoblal fardi. Waktu talafa al fuqahu hal mut'atu wajibatun likulli mutlaqah. Apakah ini masih dalam suatu perkhilafan, nanti apakah mut'ah itu wajib bagi setiap yang ditolak. Fadzaba al Hasanul Basri ila annaha wajibatun likulli wajibatun likulli mutlaqatin lil umum fi qouli ta'ala. Jadi wajib mut'ah bagi setiap yang ditolak. Mut'ah ini wajib bagi setiap orang perempuan yang ketolak. Fi qouli lil umumi fi qouli ta'ala wal mutlaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wa qala Malikun, yang nomor 2 yaitu Imam Malik, innaha mustahabatun lil jami'i walaysat wajibatun liqouli ta'ala haqqan 'alal muttaqin haqqan 'alal muhsinin walau kanat wajibatun li atlaqiha 'alal khalqi ajma'in. Jadi menurut Imam Malik ini hukum memberi mut'ah atau bebunga ini hukumnya sunnah, bukan wajib tapi sunnah. Pada al jumhur al Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila annaha wajibatun lil mutlaqati allati lam yufrad laha mahrun wa amma allati farada laha mahrun fatakunu al mut'atu laha mustahabatun wa hadza marwiyun an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa ala ghairihim. Jadi jumhur ini memilih wajib bagi orang yang ketolak yang tidak lam yufrad laha mahrun. Maksudnya begini, dia sudah dapat mahar, maka sunnah mut'ah. Intinya seperti itu. Ketika dia sudah mendapatkan mahar, maka mut'ah ini hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmul khamis ma ma'nal mut'ah wa ma huwa miqdaruha. Al-mut'atu ma yadfa'uhu az-zawju min malin aw kiswatin aw mata'in li zawjatihi lil mutlaqah aunan laha wa ikraman wa daf'an li wahsyati talaqi alladhi waqa'a 'alaiha wa taqdiruha mufawwidun ilal ijtihad. Jadi perkara yang diberikan suami dari harta maupun pakaian ataupun perhiasan untuk perempuan yang ditolak. Aunan karena untuk menolong dan untuk memuliakan kepada orang yang ketolak. Untuk wadaf'an li wahsyati tolak, untuk menolak kegalauan. Kalau bahasa sekarang itu kegalauan karena sudah ketolak, patah hati. Wa taqdiruha mufawwidun ilal ijtihad, dan kira-kiranya memberi hak kepada ijtihad. Ini menurut Imam Malik ukurannya laisa lil mut'ati indana hatu ma'rufin fi qaliliha wa la kasiriha. Tidak ada batas pasti menurut Imam Malik sedikit atau banyak. Ini tidak ada batas. Qala Asy-Syafi'i mustahabun alal musimi khatimin wa alal mutawassiti salasuna dirhaman wa alal muqtari muqna'atun. Jadi menurut Imam Syafi'i ini sunnah bagi wong
bagi orang yang kaya ini memberi khotim, pelayan bagi istrinya yang ketolak tadi. Bagi orang yang tengah-tengah ini 30 dirham. Terus wa'alal muqtiri, dan bagi orang yang bawah, kelas bawah ini seadanya. Waqala Abu Hanifah aqalluha dira'un wa khimarun wa milhafun. Jadi paling sedikitnya ini dirok, baju besi, wa khimarun kerudung, wa milhafun selimut, wala tuzadu ala nisfil mahari, dan tidak nambah dari separuhnya mahar. Waqala Ahmad iya dira'un wa khimarun bi qadri ma tasi'u fi as-salat. Ini menurut Imam Ahmad ini hanya untuk bagaimana agar dia untuk bisa melakukan sholat. Annahu qala ya bi qadri yasar zaji wa aisyarihi. Jadi menurut Imam Ahmad ini bagaimana dia agar bisa melakukan sholat. Wa nukila anhu annahu qala ya bi qadri yasar zaji wa aisyarihi. Jadi ukurannya itu nopo sugih, kok sugih, kaya atau miskinnya Zaud itu mata mut'ah itu nanti menurut qaul yang terakhir ini. Jadi dasarannya itu nopo sugih, kaya atau miskinnya suami, tidak diukur dari apapun, tapi wis ndelok suami nih, lek sugih ya rada akeh, lek miskin ya seadanya. Atas dasar wa alal musi qadaru wa alal muqtiri qadaru ya miqdaru bi ijtihadil hakim. Mungkin dari kami cukup sekian. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inna shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.